Cerita Arwah Berduka, volume yang keempat, chapter yang ketiga, dan juga chapter yang keempatnya. Kini, akhirnya seketika langsung dibuka dengan sebuah potongan panel cerita singkat yang sangatlah luar biasa menarik. Mengingat di dalam ceritanya kali ini, terdapat dua buah topik pembahasan penting yang sebenarnya sangat sayang sekali untuk bisa kita lewatkan. Pertama adalah tentang jalannya pertarungan antara monster peliharaan dari Citri dan juga Cry, yaitu Kill dan juga Chimera. Ketika mereka bertarung melawan pasukan orc tingkat tinggi yang sekarang sudah siap untuk berperang melawan kelompok dari para pemburu. Dan yang keduanya adalah tentang jalannya pertarungan lengkap dari awal sampai dengan selesai antara kelompok party dari Arnold ketika mereka bertarung melawan pasukan dari para orc juga. Oleh karena itu, tentunya bagi kalian yang penasaran dan juga ingin tahu tentang semua isi pembahasan lengkapnya, maka kalian bisa simak terus ya video ini sampai habis. Kita mulai dari yang pertama. Singkat cerita, setelah kelompok dari Cry sekarang sudah pergi untuk bisa meninggalkan kota Elan, maka di saat yang bersamaan ini, Black yang merupakan supir dari kereta kuda mereka, sekarang dia pun langsung bertanya kepada Cry, yaitu jalan sebelah manakah yang sekarang harus mereka lewati jika ingin bisa cepat sampai menuju ke dalam dungeon level 8 alias dungeon dari Istana Malam. Di momen itulah, Cry pun kini seketika langsung berkata bahwa mereka harus melewati desa gula karena menurutnya desa itu memiliki makanan yang sangat enak. Jadi sangatlah disayangkan sekali jika mereka tidak mampir untuk bisa menikmati makanan yang ada di dalam desa itu. Sementara itu, respon yang sangat tak berbeda sekarang justru malah dapat kita lihat dari sudut pandang Lismart dan juga dari sudut pandang Citri. Mengingat di saat yang bersamaan tersebut, Lismart dan juga Citri kini tiba-tiba saja mereka pun langsung bertengkar. Di satu sisi, Lismart yang merasa sangat bosan, dia pun sekarang langsung meminta Cry untuk dapat keluar dari dalam kereta kuda itu. Dan juga, Liz pun memintanya untuk dapat bermain kejar-kejaran bersamanya. Sedangkan di sisi lain, Citri masih mencoba untuk dapat bisa melindungi Cry dari ajakan kakaknya tersebut. Di mana pada kesempatan ini, Citri pun segera berkata kepada Lismart bahwa Cry saat ini sedang menyimpan tenaganya untuk bisa bertarung melawan monster yang sangat kuat di dalam dungeon level 8 nanti. Jadi lebih baik Lismart tidak mencoba untuk dapat mengganggu Cry karena hal itu sangat menyebalkan bagi Citri. Nah, mulai dari sanalah pertarungan dari mereka berdua kini seketika langsung menjadi semakin panas. Karena di dalam praktiknya mereka pun mulai mencoba untuk dapat saling serang dengan menggunakan kekuatannya masing-masing. Bahkan tanpa pikir panjang, Citri pun segera melemparkan sebuah botol dari ramuan berbahaya tepat menuju ke arah kepala dari Lismart. Walaupun pada akhirnya Lismart sekarang berhasil menghindari serangan dari Citri itu. Hingga botol ramuan tersebut justru malah terlempar keluar dari dalam kereta kuda. Dan juga botolnya pun langsung menjadi pecah di jalanan. Menyaksikan semua hal itu di depan matanya, Cry yang nampak sangat panik, akhirnya dia pun langsung memisahkan mereka berdua. Serta pada kesempatan yang sama, Cry pun segera bertanya lagi kepada Citri, yaitu ramuan seperti apakah yang baru saja dilemparkan oleh Citri keluar. Karena jika memang ramuan itu adalah ramuan yang berbahaya, maka Cry pun harus bisa tahu lebih dulu efek samping seperti apakah yang nantinya akan dihadapi oleh Cry. Mendengar pertanyaan itu dari Cry, Citri pun kini segera membalasnya bahwa itu adalah sebuah ramuan untuk dapat bisa memancing para monster. Di mana jika aroma dari ramuan yang sudah pecah itu bisa tertiup oleh angin, maka secara otomatis semua monster kuat yang nantinya berada di sekitar daerah itu, mereka pun nantinya akan berkumpul untuk bisa mendekati lokasi pecahnya ramuan dari Citri tersebut. Pada awalnya, Citri berencana untuk bisa menggunakan ramuan itu ketika Lismart dan juga Tino nantinya akan berlatih lagi. Tapi karena tadi dirinya sangat kesal kepada Lismart, maka Citri pun justru malah melemparkannya lebih dulu hingga jadi terbuang ke jalanan. Di momen inilah, Cry pun untuk yang kesekian kalinya, dia pun malah berpura-pura untuk tidak mendengar. Karena menurut Cry, pecahnya botol ramuan itu di jalanan sama sekali tidak akan menjadi masalah bagi dirinya. Apalagi tujuan dari mereka sekarang adalah desa gula. Jadi dengan begitu, Cry pun justru malah akan menjadi selamat. Mengingat di dalam praktiknya, semua monster yang ada di dekat lokasi tersebut nantinya malah akan pergi untuk dapat menjauhi desa gula demi dapat menghampiri lokasi pecahan dari ramuan Citri itu.
Singkat cerita, setelah kelompok dari Cry sebentar lagi akan segera tiba di depan pintu gerbang dari desa Gula. Maka di saat yang bersamaan, Sitri pun segera memerintahkan 3 orang anak buahnya, yaitu Hitam, Putih, dan juga Abu-Abu, untuk bisa membuat kemah yang jauh dari pemukiman para warga atau jauh dari desa Gula. Karena pada dasarnya, sangatlah mustahil sekali bagi mereka untuk bisa membawa Chimera dan juga untuk bisa membawa Kill-Kill masuk ke dalam desa bersama dengan mereka. Mengingat, jika mereka sampai membawa Kill-Kill dan juga Chimera, maka secara otomatis, semua orang di dalam desa Gula itu pasti akan menjadi tahu bahwa Hunter yang baru saja masuk ke dalam desa mereka adalah kelompok Hunter level 8 yang terkenal, yaitu party dari Grieving Soul. Dan jika mereka semua tahu, maka acara liburan dari Cry nantinya malah akan menjadi terganggu. Mengingat mereka pasti akan meminta bantuan kepada Cry untuk dapat bertarung melawan pasukan dari para Orc. Apalagi lokasi dari desa Gula ini sekarang hanya berjarak sangat dekat sekali dengan perkemahan dari para Orc yang kebetulan saat ini sudah bersiap untuk bisa segera berperang dan juga menyerang desa manusia tersebut. Intinya, Cry tidak mau ikut campur di dalam pertarungan desa Gula melawan kelompok dari para Orc tingkat tinggi. Sehingga mereka pun memilih untuk dapat merahasiakan identitasnya serta meninggalkan hewan peliharaannya di luar desa. Nah, disinilah poin menariknya. Karena ketika kelompok dari Cry sekarang sudah masuk menuju ke dalam desa Gula, maka Chimera dan juga Kill-Kill yang sekarang merasa sangat bosan, akhirnya mereka pun segera memutuskan untuk dapat bermain menuju ke dalam area pegunungan tepat di belakang lokasi dari desa Gula itu. Dengan sebuah tujuan untuk bisa mencari makan, serta untuk bisa menghabiskan waktu sambil menunggu kelompok dari Cry selesai beristirahat di dalam desa tersebut. Tapi ketika Kill-Kill dan juga Chimera saat itu sudah sampai di dalam daerah pegunungan, maka tanpa disengaja mereka pun justru malah memasuki area perkemahan dari kelompok para Orc. Sehingga secara otomatis Kill-Kill dan juga Chimera sekarang terlihat menjadi sangat senang. Karena bagi mereka berdua, monster Orc adalah makanan mewah yang memiliki daging sangat lembut serta memiliki rasa yang sangat enak. Berdasarkan hal itulah, maka tanpa pikir panjang, mereka berdua pun kini segera menyerang rumah dari pasukan Orc itu dengan menggunakan kekuatan dari mereka. Di satu sisi, Chimera menggunakan kekuatan sihir petirnya dan juga menggunakan tebasan pedang dari ekornya itu untuk bisa mencabik-cabik dan juga untuk bisa membakar tubuh dari para Orc itu. Sedangkan di sisi lainnya, Kill-Kill segera berlari menuju ke arah para Orc dengan niat untuk bisa membanting tubuh mereka dan juga mengajar tubuh mereka semua dengan menggunakan semua kekuatannya itu. Akibatnya, hampir 90% pasukan dari para Orc ini sekarang semuanya berhasil dimusnahkan. Hingga tidak ada satupun dari mereka yang sekarang berani untuk dapat bertarung melawan Kill-Kill dan juga Chimera. Menyaksikan kejadian pembantaian itu terhadap semua pasukannya, raja dari para Orc, yaitu Raja Sword, akhirnya dia pun kini seketika langsung memutuskan untuk dapat pergi meninggalkan tempat tinggal mereka dengan sebuah tujuan untuk bisa melarikan diri dan juga untuk bisa menyelamatkan dirinya. Serta mereka semua pun secara bersama-sama kini langsung memilih tempat pelarian sesuai dengan aroma dari ramuan Sitri yang sebelumnya sudah sempat terjatuh. Yaitu tepat menuju ke tengah jalan, tempat di mana ramuan dari Sitri itu sudah dibuang. Karena menurut mereka, itu adalah lokasi yang tepat untuk bisa kabur dari kejaran Kill-Kill dan juga kejaran Chimera. Mengingat ramuan dari Sitri bisa menipu indera penciuman mereka. Hingga mereka pun sempat berpikir bahwa lokasi dari ramuan Sitri adalah tempat berlindung yang paling aman. Nah, disinilah sebuah kesialan baru akhirnya kini seketika langsung datang untuk dapat menimpa party dari Arnold lagi. Di mana di dalam praktiknya, Arnold yang kebetulan sedang berkemah dekat dengan lokasi jatuhnya botol ramuan dari Sitri. Maka di saat yang bersamaan, mereka pun kini bisa melihat sekelompok pasukan dari para Orc yang saat ini datang secara bersama-sama tepat menuju ke arah mereka. Menyaksikan semua kejadian itu di depan matanya, Chloe dan juga Arnold kini seketika langsung menjadi sangat kebingungan. Mengingat pada dasarnya, Orc tidak akan pernah menyerang para manusia dengan cara seperti ini. Apalagi jika diperhatikan baik-baik, kondisi tubuh dari para Orc itu sekarang semuanya sudah terluka dengan sangat parah. Di momen itulah, Arnold pun kini seketika langsung menjadi sadar bahwa pasukan dari Orc itu datang menuju ke arah mereka karena mereka sudah mencium aroma dari sebuah potion yang kebetulan sudah dibuang di dekat tempat mereka berkemah. Namun, karena pasukan dari Orc itu sudah dekat, maka party dari mereka pun sekarang tidak memiliki kesempatan untuk bisa kabur.
Yang artinya, mau tidak mau, Arnold harus bertarung melawan mereka. Walaupun kondisi party dari Arnold sekarang semuanya sedang kelelahan. Berdasarkan hal itu, Arnold pun segera mengeluarkan sebuah botol ramuan peningkat kekuatan sementara yang sekarang tergantung di dalam ikat pinggangnya itu. Serta tanpa pikir panjang, Arnold pun saat ini langsung bertarung melawan raja dari para orc, yaitu Raja Swords yang merupakan monster orc terkuat dari kelompok mereka. Menarik ya, jalannya pertarungan dari mereka berdua sekarang nampaknya berlangsung dengan sangat sengit sekali. Di satu sisi, Arnold tanpa berhenti terus-menerus menggunakan semua serangan elemen petirnya yang dilesatkan dengan menggunakan tebasan pedangnya. Sedangkan di sisi lain, raja dari para orc nampaknya sekarang terlalu kuat bagi Arnold. Mengingat kenyataannya, tidak ada satupun serangan dari Arnold yang sekarang mampu mengenai tubuh dari dirinya. Sebagai gantinya, semua serangan dari raja para orc ini ternyata berhasil melukai tubuh dari Arnold. Hingga perlahan-lahan tubuh dari Arnold langsung menjadi terluka. Serta tubuhnya pun sekarang langsung menjadi berdarah-darah. Hal yang sama pun saat ini bisa kita lihat juga dari sudut pandang anggota party yang lainnya. Di mana satu persatu dari mereka nampaknya sekarang berhasil dikalahkan dan juga mereka pun hampir dibuat terbunuh oleh kelompok dari para orc ini. Beruntungnya, tepat di tengah pertarungan berdarah mereka tersebut, tiba-tiba saja dari arah belakang mereka muncullah satu buah monster elemental api yang memiliki bentuk tubuh sangat besar dan juga memiliki penampilan yang sangat menyeramkan. Lalu tanpa pikir panjang, monster elemental api itu kini langsung mengeluarkan teknik semburan api tingkat tingginya tepat ke arah tubuh dari para monster orc. Sehingga satu persatu dari mereka sekarang akhirnya berhasil dikalahkan. Serta tubuh dari para monster orc itu saat ini langsung berubah menjadi abu. Anehnya, semua serangan dari monster elemental api ini tidak ada satupun yang mengenai tubuh dari para hunter, padahal lokasi dari mereka sangat berdekatan. Ditambah, setelah mengalahkan pasukan monster orc, maka monster elemental api ini kini seketika langsung pergi untuk dapat meninggalkan mereka tanpa berniat untuk dapat bertarung melawan kelompok dari Arnold. Hingga di saat yang bersamaan tersebut, Arnold pun langsung menjadi bertanya-tanya. Pertama, ramuan milik siapakah yang dibuang di jalanan seperti ini? Kedua, kenapa pasukan monster orc yang datang menuju ke arahnya terlihat sangat ketakutan? Dan juga, kenapa tubuhnya sudah terluka dengan sangat parah? Bahkan, raja dari para orc itu matanya sudah hilang satu. Dan yang ketiga, apakah ini adalah perbuatan dari Krei lagi? Mengingat di depan mereka hanya ada party dari Krei saja yang merupakan party paling kuat. Serta satu-satunya party yang memiliki kemungkinan paling besar untuk dapat melukai pasukan dari para orc ini. Nah, sialnya, semua rasa penasaran dari Arnold barusan akhirnya kini seketika langsung terjawab tepat ketika Arnold sudah tiba di dalam desa gula. Di mana pada kesempatan itu, Krei pun tanpa sengaja kini bisa melihat kemunculan dari party Arnold yang sekarang nampak sudah terluka dengan sangat parah. Apalagi jika kita melihat penampilan dari mereka, tubuh dari Arnold dan juga teman-temannya semuanya sekarang dipenuhi dengan banyak sekali darah. Serta baju besi mereka nampaknya juga sudah hancur tak bersisa. Di momen inilah, Krei pun segera memutuskan untuk dapat pergi lebih cepat. Mengingat dirinya tidak ingin membuat kesalahpahaman tambahan jika Arnold sekarang bisa melihatnya. Tapi sayangnya, tepat ketika Krei sekarang baru saja mau pergi, maka Lismart pun tiba-tiba saja langsung melompat tepat menuju ke arah Arnold. Lalu sambil menepuk punggungnya, Lismart pun kini langsung berkata kepada dirinya, yaitu, kerja bagus, karena dirimu telah membereskan sisa-sisa monster yang lemah seperti pasukan dari para orc itu. Nah, walaupun pada dasarnya Lismart hanya bicara asal-asalan dengan sebuah tujuan untuk dapat mengejek partai dari Arnold yang datang dengan keadaan yang sudah babak belur. Namun untuk yang kesekian kalinya, Arnold pun lagi-lagi kembali dibuat menjadi salah paham. Mengingat di dalam pikirannya itu, Arnold pun nampak sangat kesal sekali hingga dirinya pun saat ini langsung menjadi berpikir bahwa dirinya telah terkena jebakan ujian dari seorang Krei, yaitu ujian Thousand Trial. Padahal kenyataannya semuanya kebetulan saja yang terjadi akibat Sitri membuang ramuannya di jalanan. Ditambah Kill dan juga Chimera yang kebetulan sedang lapar hingga mereka pun menyerang markas dari para orc. Sebelum pasukan dari orc itu memutuskan untuk dapat menyerang desa gula. Yang artinya entah kesialan atau keberuntungan, Krei pun lagi-lagi kembali dihadapi dengan sebuah masalah kesalahpahaman yang sebenarnya sama sekali tidak pernah diharapkan dan juga sama sekali tidak pernah direncanakan. Wow, menarik banget ya.